Di sekitar awal tahun 2025, kami sempat wawancara sama Piyu, dan waktu itu Piyu nunjukin ke kami kalau dia tuh dapat royalti cuman sebesar Rp125.000. Wami katanya ini salah transfer. Kok bisa? Hai, aku Pulpi, selamat datang di Telusur Kasus Uncut. Jadi episode kali ini kita akan ngomongin something yang lagi happening banget, royalti musik. Jadi jujur, waktu garap telusur kasus tentang royalti musik ini cukup bikin pusing karena setiap hari selalu ada updatean baru. Dan sebenarnya kita itu ngikutin tentang royalti musik ini bukan baru-baru ini rame aja, tapi dari akhir tahun lalu. Kalau mungkin kamu ingat, waktu Piyu, waktu itu dia share di sosial medianya, dia itu dapat kiriman royalti itu cuman berapa puluh atau berapa ratus ribu gitu. Nah, kami coba mau angkat tentang royalti musik itu. Cuman waktu itu kendalanya adalah kami kesulitan untuk menemui pimpinan maupun komisioner dari LMKN yang jadi salah satu lembaga yang bertugas untuk memungut royalti kemudian distribusiin ke musisi-musisi yang ada di Indonesia. Nah, ternyata beberapa waktu yang lalu soal royalti ini rame lagi. Awalnya dari gacoan yang ada di Bali, itu mereka dituntut karena katanya mereka nggak bayar royalti dari tahun 2022. Tapi kasus ini udah selesai karena pihak gacoan Bali mereka bayar sekitar 2,2 miliar untuk bayar royalti yang nggak mereka bayarin selama kurang lebih hampir 3 tahun itu. Nah, kita ngomongin royalti. Kami datang ke salah satu kafe yang ada di Jakarta Timur, dan waktu itu yang punya kafe itu cerita kalau mereka memilih untuk nggak mainin musik apapun dulu. Dan di kafe ini sebenarnya ada permainan akustik yang pegawainya kebetulan di sana sebagian besar musisi. Mereka suka kayak ngejam gitu. Tapi semenjak ada rame-rame royalti, mereka milih untuk udahlah mending nggak usah mainin musik baik lewat aplikasi ataupun ngejam dulu, karena takutnya mereka dituntut untuk bayar royalti. Karena sempat rame juga ada sebuah kafe di daerah Tebet yang mereka didatengin sama orang-orang yang mereka menuntut untuk bayar royalti. Nah, sebenarnya royalti itu memang hak para musisi, tapi kalau kita lihat yang jadi permasalahan adalah kurang jelas nih gimana cara bayarnya, besarannya berapa, setelah itu apa yang diterima musisi itu apakah sesuai dengan royalti yang sudah dibayarkan sama masyarakat atau enggak. Intinya transparansinya ini masih belum jelas. Ditambah beberapa waktu ini kan seliweran nih, mulai ada yang bilang kalau pakai lagu Indonesia Raya itu harus bayar royalti, terus waktu lagi ada pertandingan sepak bola nasional juga harus bayar royalti ketika mereka mainin lagu tanah air. Terus kafe-kafe yang memilih untuk muterin suara alam, suara burung, itu mereka ternyata juga harus bayar royalti. Nah, kami berusaha untuk menghubungi LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang bertugas untuk ngumpulin royalti. Tapi sayangnya ternyata cukup sulit untuk menemui baik ketuanya ataupun komisioner-komisionernya. Karena ya mungkin lagi sibuk ya, karena lagi rame banget dan mereka benar-benar dicari sama semua orang. Tapi kami mendapatkan ada salah satu video statement, ini dikirim langsung oleh Pak Dharma Oratmangun, Ketua LMKN. Jadi ada 2 statement. Yang pertama, isinya tentang klarifikasi mereka tentang lagu Indonesia Raya. Jadi kalau mau mainin lagu Indonesia Raya, nggak perlu bayar. Saya ditanyakan mengenai lagu-lagu kebangsaan, dalam hal ini lagu bangsa Indonesia Raya, apakah itu membayar royalti? Dapat saya jawab di sini bahwa menurut pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, menyatakan yang dianggap bukan pelanggaran hak cipta itu adalah pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan atau penggunaan lambang negara dan lagu kebangsaan. Pada penggunaan lagu Indonesia Raya dalam bentuk aslinya tidak perlu bayar royalti karena bukan pelanggaran hak cipta. Lebih-lebih lagi untuk lagu Indonesia Raya itu sudah menjadi public domain.
17 Agustus 1938 itu penciptanya Wage Rudolf Supratman sudah wafat. Jadi sudah 87 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Cipta, lagu menjadi public domain sehingga tidak perlu bayar royalti itu adalah 70 tahun setelah penciptanya meninggal. Nah, statement yang kedua isinya adalah kalau kafe mau mainin lagu-lagu atau suara-suara alam seperti kicauan burung mungkin atau suara gemercik air, itu mereka harus bayar royalti. Kenapa? Karena di situ ada proses recording, ada proses untuk editingnya. Nah, barulah di situ mereka harus bayar royalti. Tapi kalau mereka nggak mau bayar royalti ya mereka ngerekam sendiri atau mungkin mereka langsung live gitu. Mungkin ada burung-burung digantung di kafe, mungkin maksudnya gitu kali ya. Yang kedua itu adalah mengenai terkait dengan masalah-masalah suara burung, suara angin dan lain-lain. Nah, jika itu didengarkan secara alamiah dan langsung dari sangkar burungnya, ya, tidak ada perekaman di situ, maka juga itu tidak perlu bayar royalti. Tetapi bila mana ada fiksasi musik di situ, ya, yaitu fiksasi itu mengacu kepada merekam karya musik yang bisa dilihat dan didengar. Nah, jika ada fiksasi, maka di dalam sebuah karya rekam itu ada perlindungan hukum. Nah, siapa-siapa yang punya hak di situ? Yang punya hak itu adalah pencipta atau pemegang hak cipta. Kita lihat di dalam perekaman suara-suara burung dan angin itu ada penciptanya. Tidak ada, ya sudah, tidak ada pencipta hak di situ. Nah, selain itu ada juga pemegang hak terkait. Nah, kalau pemegang hak terkait ini terdiri dari penyanyi dan pemusik, pelaku pertunjukan. Ada enggak di situ? Ya, tidak ada. Burung kita tidak anggap sebagai pemegang hak. Tetapi yang merekam itu produser fonogram. Dia mempunyai hak. Jadi ada hak di situ. Nah, kalau pemilik kafe yang melakukan perekaman itu, maka pemilik kafe tersebut mempunyai hak atas royalti. Itu kalau dari sisi pemilik kafe. Kalau dari sisi musisi, kami juga ketemu nih sama musisi yang dia sering bawain lagu-lagu punya musisi lain. Mereka bilang sebenarnya kalau sekarang sih lebih aman untuk mainin lagu-lagu dari musisi yang sudah ngizinin untuk yaudah pakai aja deh lagu-laguku, nggak usah bayar royalti. Ada banyak sebenarnya, misalnya Ahmad Dhani, kemudian ada juga Charlie Van Houten, terus ada beberapa musisi-musisi lainnya juga yang mereka membolehkan lagunya dipakai dimanapun tanpa perlu bayar royalti. Tapi ternyata sebenarnya nggak sesimpel itu. Nah, kami coba buka website LMKN, jadi di sini kita bisa ngelihat contoh atau mungkin hitungan kasaran kira-kira berapa sih royalti yang harus kita bayar kalau kita mau pakai sebuah lagu. Nah, ini websitenya. Kita buka websitenya. Nah, jadi di website ini lmkn.id ini ada kalkulator lisensi. Di situ kita bisa lihat kategorinya apa aja. Kita ambil contoh nih. Misalnya kategori kita adalah restoran, kafe, bistro atau bar. Terus ada subkategorinya. Subkategorinya kita coba pilih restoran atau kafe. Nah, jumlah kursi ini bukan jumlah kursi secara persis ada berapa kursi, tapi okupansi rata-ratanya berapa. Misalnya ada 100 kursi, tapi ternyata yang kepake atau okupansinya rata-rata 50. Nah, kita masukin jumlah kursinya 50 kursi. Terus kita klik hitung, nah di situ keluar. Ada tarifnya 120.000 per tahun per kursi. Berarti royalti harus kita bayarin 6 juta. Tapi perlu jadi catatan, kalau perhitungan ini masih estimasi dan belum termasuk pajak. Nah, kita coba lihat komentar-komentar netizen yang ada di sosial media. Nih, kita coba lihat di YouTube kita ada dari @perong03. Putar TV aja. Jangan salah. Karena baru-baru ini ada sebuah hotel di Mataram yang dia ini komplain karena mereka ditagih untuk bayar royalti. Apa alasannya? Karena mereka ada TV di masing-masing kamar dan bisa jadi TV itu dipakai sama tamu hotel untuk muterin musik. Jadi nggak bisa kalau kita punya TV atau muterin TV aja bukan berarti kita nggak bisa atau kita nggak perlu bayar royalti. Oh, belum tentu. Bisa jadi kita tetap ditagih untuk bayar royalti. Itu ya, Perong 03. Terus kita coba lihat lagi ada @Jack Ryan.
Pencipta lagu kan banyak. Gimana cara LMKN bagi-bagi duitnya ke pencipta? Hayo, coba cara hitungnya gimana? Kan pencipta lagunya banyak. Ada lagu Indo, Barat, instrumen. Gimana perhitungan penghasilannya tiap pencipta luar negeri dan dalam negeri? Masuk akal sih. Ini yang dibilang transparansi. Sama kayak kata Dika Purnomo. Nyampe ke pencipta berapa juta? Nyampe ke pencipta lagunya berapa juta? Itu jadi pertanyaan gak sih? Sebenarnya yang diterima sama para musisi ini berapa? Nah, di sekitar awal tahun 2025, kami sempat wawancara sama Piyu, dan waktu itu Piyu nunjukin ke kami kalau dia tuh dapat royalti cuman sebesar Rp125.000. Ya, kamu nggak salah dengar, cuman Rp125.000 seorang Piyu yang lagunya ada banyak banget, dan aku yakin pasti banyak banget yang mainin lagunya. Ini buktinya. Ini kami dapat langsung dari Piyu, dan waktu itu kami sudah dapat izin untuk mempublikasikan. Ini kalau kita lihat dapat dari WAMI. Ini juga salah satu yang berhak untuk mengumpulkan royalti. Itu kita lihat net royaltinya Rp125.782. Terus kita lihat lagi nih, ada semacam reportnya, summary reportnya. Itu di sini ada Pestapora 2023. Itu sebesar 147.979. Nah, terus kita lihat lagi nih, di halaman berikutnya itu ada judul-judul yang dinyanyiin waktu konser Pestapora di tahun 2023. Per lagunya pun juga ada harganya, di situ kelihatan antara ada 11.383 sampai 22.766. Nah, totalnya kan 147.979. Akhirnya kena pajak tuh. Jadi yang diterima bersih adalah 125.782. Jadi sebenarnya masalah royalti ini memang udah rame dari tahun kemarin. Bagaimana ketika Piyu dia nge-share cuman dapat nggak nyampe 200.000 bahkan. Dan itu cuma dari satu konser aja. Emang yakin cuman hanya ada satu konser yang mainin lagunya Piyu? Dan ini sebenarnya jadi dilema juga nih di kalangan para musisi. Karena ada musisi yang akhirnya kayak apa ya, kita bisa bilang dalam tanda kutip pasrah. Karena transparansi yang nggak jelas, akhirnya ya udah deh, mainin aja laguku terserah. Yang penting laguku tetap bisa dinikmatin sama banyak orang. Nah, tapi masalahnya nggak cuma di situ. Kalau masalah Piyu itu udah sekitar akhir tahun 2024 atau awal 2025, ternyata Ari Lasso ini baru banget ini juga mempermasalahkan tentang royalti. Karena WAMI katanya ini salah transfer. Kok bisa? Tapi WAMI udah klarifikasi tentang protes dari Ari Lasso, kok bisa sih salah transfer untuk royaltinya, dan dapatnya juga angkanya sebenarnya nggak terlalu besar untuk musisi sekelas Ari Lasso ya. Terus yang bikin gong lagi, Tompi akhirnya keluar dari WAMI karena kisruh tentang royalti. Jadi royalti ini sebenarnya bukan cuman musisi versus musisi atau hotel, kafe, resto atau tempat usaha lain yang mereka biasanya muterin musik yang akhirnya menjadi bermasalah. Tapi di dalam tubuh si lembaga yang bertugas untuk mengkoleksi atau mengkolektif royalti sendiri, ternyata juga masih nggak akur kali ya kalau kita bilang. Nah, tapi kalau akhirnya pemerintah turun tangan nih. Jadi pemerintah bilang kalau mereka akan segera merevisi undang-undang hak cipta, dan juga coba deh kita cari win-win solutionnya biar musisi dapat haknya, tapi para pemilik usaha nggak kerepotan atau nggak keberatan nih untuk mengeluarkan budget lebih. Kenapa dibilang budget lebih? Karena misalnya kita sebut kafe kan biasanya jualnya cuma makan sama minum. Mereka nggak masukin lagu sebagai hal yang mereka jual. Tapi karena lagu ini mereka harus bayar royalti, akhirnya mereka harus mikir dong dari segi bisnis, oh mungkin ada harga yang harus dinaikin kek atau gimana, biar mereka tetap untung tapi royalti juga tetap terbayarkan. Jadi intinya kalau ngomongin soal royalti ini memang nggak ada habisnya. Jadi harus benar-benar clear nih, berapa, alurnya gimana, transparansinya gimana,
kita bayar ke siapa, musisi dapat berapa. Nah, dan UMKM juga perlu diperhatiin. Jadi, apakah UMKM tetap harus bayar dengan besaran yang sama dengan hotel, kafe, restoran yang mungkin pendapatannya udah wow dalam 1 bulan, atau mungkin mereka dapat sedikit keringanan? Nah, kalau menurut kamu gimana? Coba dong komen di bawah.